Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di dokter kita bersama Kita Sehat. Nah, tadi sempat bertanya ya dok ya, kalau misalnya mungkin ini juga salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita tidak melahirkan anak-anak yang stunting, itu adalah dari ibunya sendiri ya dok ya. Nah, ini seperti apa dok? Apakah memang penting sekali nih untuk para calon-calon ibu gitu ya untuk memeriksakan terlebih dahulu nih dok akan kondisinya dok? Penting sekali ya Mbak ya, apalagi untuk calon pengantin itu biasanya kayak seperti di puskesmas gitu. Puskesmas nanti akan dicek berat badannya, tinggi badan, kemudian nanti dicek lingkar lengan tadi, lingkar lengan atas, kemudian biasanya juga dicek HB namanya untuk cek apakah anemia atau tidak. Kemudian nanti juga biasanya untuk yang calon pengantin yang mau mempersiapkan kehamilan gitu ya, dia harus makan vitamin-vitamin seperti disarankan untuk minum asam folat ataupun zat besi, vitamin D biasanya untuk persiapan kehamilan gitu. Jadi nanti supaya nanti ketika sudah hamil nanti gitu, ibunya tuh sudah gizinya sudah tercukupi, gitu. Sudah siap ya sudah dok? Siap ya untuk hamil gitu ya. Jadi ini penting sekali tentunya dari vaskes tingkat pertama juga akan memberikan edukasi ya dok ya untuk para calon-calon ibu ini. Baik dokter, silakan dokter untuk melanjutkan. Baiklah, saya melanjutkan presentasi Dr. Wenti. Jadi untuk prinsip pemberian makanan itu yang pertama adalah beragam, di mana nanti untuk melengkapi makanan-makanannya, gizi-gizinya kita harus supaya anaknya juga mau gitu ya, kita harus memberikan secara beragam, jadi berubah-ubah tiap harinya. Kemudian bergizi sesuai dengan isi piring yang sudah dijelaskan Dr. Wenti tadi, seimbang dan juga aman. Nah, ini isi piringku. Jadi isi piringku ini selain kita mengenai makanan, jadi juga harus disertai dengan aktivitas fisik yang juga sehat lainnya. Yang pertama yaitu dengan cuci tangan dengan menggunakan sabun, lalu aktivitas fisik 30 menit setiap hari, minum air 8 gelas per hari, pantau berat badan, dan GGL. GGL ini adalah dengan membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Dengan gulanya itu 4 sendok makan tiap harinya, garam maksimal 1 sendok makan, dan lemak 5 sendok makan. Ini pada anak-anak ya dok ya? Ini pada dewasa. Kalau ini untuk dewasa. Nanti kalau anak-anak biasanya berbeda ya Mbak ya. Baik dokter, ini kan ada aktivitas fisik ya. Kalau pada orang dewasa itu kan ada minimal 30 menit per hari. Ini sama dengan olahraga ataukah memang aktivitas fisik seperti biasa bekerja dan sebagainya dokter? Dan bagaimana pada anak-anak? Apakah membutuhkan juga dok? Untuk sebenarnya sih untuk aktivitas fisik ini juga termasuk aktivitas harian Mbak. Jadi seperti ibu rumah tangga misalnya mencuci, memasak, itu juga masuk hitungannya aktivitas fisik. Cuma nanti aktivitas fisik ini dia dibagi lagi, ada yang ringan, ada yang sedang gitu. Cuman aktivitas fisik sehari-hari pun juga masuk hitungan gitu. Baik, kalau pada anak-anak apakah membutuhkan juga nih dokter aktivitas fisiknya? Tentu anak-anak juga membutuhkan aktivitas fisik gitu ya. Jadi apalagi kalau anak-anak bahkan biasanya justru lebih aktif dibanding orang dewasa. Gitu. Baik dokter. Lanjut ya. Dan ini minum air 8 gelas sehari, di mana minum air 8 gelas sehari ini dia sangat penting untuk memelihara fungsi ginjal, kemudian untuk mengurangi resiko kanker kandung kemih, kemudian memperlancar pencernaan, perawatan kulit, juga untuk mengontrol kalori. Kemudian juga melakukan pemantauan berat badan setiap bulan. Untuk pemantauan berat badan setiap bulan, untuk bayi dan juga anak-anak itu bisa kita pantau dari kartu menuju sehat atau kartu buku pink. Di dalam buku pink itu terdapat kurva. Jadi kita bisa masukkan sesuai dengan usianya gitu ya, masukkan apakah masih di dalam range normal atau sudah di bawah atau malah di atas gitu ya.
Kemudian untuk berat badan bayi baru lahir juga normalnya itu 2,5 kg. Dan untuk orang dewasa juga bisa kita lakukan pemantauan dengan cara melakukan penghitungan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh ini dengan menghitung berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan. Nanti kita lihat berapa nilai IMT-nya dan kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Kita masukkan apakah masuk ke dalam kategori kurus atau kategori normal atau masuk ke kategori gemuk. Nanti kita masukkan nilai IMT-nya berapa gitu. Lanjut. Kemudian untuk ada 10 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Dan yang kedua adalah banyak makan sayuran dan juga cukup buah-buahan sesuai dengan yang sudah dijelaskan di isi piringku tadi. Kemudian adalah mengkonsumsi lauk-lauk pauk yang berprotein tinggi, lalu mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, di mana tadi makanan pokok itu sebenarnya bisa divariasikan. Jadi tidak hanya makan nasi, bisa diganti dengan roti, jagung, dan lain-lain. Kemudian dengan melakukan membatasi konsumsi makanan-makanan yang manis, asin, dan juga berlemak. Lalu yang keenam adalah melakukan pembiasaan sarapan pagi sebelum beraktivitas, lalu minum air putih yang cukup dan juga aman. Dan yang kedelapan adalah biasakan membaca label pada kemasan makanan. Jadi sebenarnya pada makanan-makanan kemasan itu kan ada nilai gizinya. Dari sana kita bisa menilai apakah gulanya terlalu banyak, ataukah garamnya terlalu banyak, apakah sudah cukup. Kemudian adalah melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu yang terakhir adalah berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Nah, ini adalah contoh makanan pokok yang merupakan sumber dari karbohidrat dan juga sumber energi. Mana makanan pokok ini adalah yang paling sering dikonsumsi di Indonesia, nasi ya. Nasi, kalau orang Indonesia istilahnya kalau kita nggak makan nasi itu belum makan gitu. Benar ya Mbak ya. Padahal sebenarnya kita sebagai sumber energi kita di Indonesia ini punya banyak sekali variasi yang lain. Kita punya jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan juga produk-produk olahan seperti roti, pasta, ataupun mie itu juga termasuk ke dalam sumber karbohidrat. Baik dokter, nah kalau untuk pengemasannya, penyajiannya sendiri dokter, kalau nasi kan kita tahu ya sudah kita masak itu udah jadi. Tapi kalau untuk seperti singkong gitu ya, terus juga ubi jalar dan sebagainya, apakah memang itu harus direbus dokter ataukah bisa digoreng dan sebagainya? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.